Tokoh yang ketiga yaitu Imam Al-Ghazali. Biografinya, beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Syufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suf yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya untuk dididik. Dia berpesan, "Sungguh saya sangat menyesal tidak belajar khat atau tulis-menulis Arab dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Imam Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif, bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang bahkan seproduktif beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Di antara karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Inti ajaran Imam Al-Ghazali. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu kasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau akhwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridha, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, gadab, dan lain-lain. Adapun ilmu kasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenakan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, atau fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang siddiq, para sufi menanamkannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Perjalanan menuju puncak itu dinamakan suluk. Salik atau orang yang menempuh suluk akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai irada atau kemauan atau ketetapan hati sebelum melaksanakan suluk yang ditandai dengan usaha menyingkirkan tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, taklid atau fanatisme aliran, dan maksiat.